Salam Rahayu, salam santuy sahabatku. Apa kabarnya? Sahabatku, hari ini kita nyantai-nyantai membahas tentang bagaimana itu tentang cakra dan lain-lainnya. Jadi sahabatku, hari ini kita membahas tentang cakra ya. Jadi sebenarnya cakra itu apa sih sahabatku? Kan banyak yang bertanya tentang cakra itu apa. Nah, bagi sahabatku yang belum tahu tentang cakra itu apa, yang udah belajar masih bingung, jangan lupa ya sahabatku, nanti di subscribe di channel ini, simpan untuk Anda belajar. Jangan lupa kasih tahu teman-teman, ajak sama-sama nonton bareng-bareng di channel ini. Jadi gini, cakra itu banyak terkenal sekali di India dan lain-lain. Bicara tentang energi, pasti bicara tentang cakra. Nah, orang kalau ngomong tentang terapi, pasti bicara tentang energi. Kalau udah bicara tentang energi, pasti bicara tentang cakra. Nah, cakra itu sebenarnya dari bahasa Sanskerta disebut roda yang berputar. Jadi sebenarnya cakra itu adalah di mana ada simpul-simpul energi utama yang bisa menghasilkan kekuatan energi sendiri. Ini terjemahan yang gampang dimengerti. Jadi sahabatku ingat ya, saya bicara ngajar dan lain-lain itu selalu menggunakan bahasa yang gampang banget diartiin. Ibaratnya itu bahasa di kalangan orang-orang nongkrong di warung kopi. Jadi kenapa kita penting banget mengetahui, belajar tentang cakra atau membuka cakra ini? Karena biar energi Anda itu berasal dari energi yang ada dari tubuh Anda sendiri, dari simpul-simpul cakra tadi. Jadi Anda nggak menggunakan energi dari makhluk lain, energi dari pusaka, energi dari mantra-mantra, tetapi murni menggunakan cakra. Jadi cakra itu adalah simpul energi yang ada di tubuh Anda, dan dia memiliki energi sendiri. Cakra itu terbagi banyak macam. Nah, saya ngomong aja yang 7 yang utama. Dari cakra dasar ada dari 2 ekor. Nah, kalau energinya keluar itu disebut kundalini. Nah, kundalini sendiri terbagi 2 macam energi, panas dan dingin. Kundalini ini memang sangat sulit dilatih. Jadi dia harus berhubungan dengan cara mengolah napas, mengekstra, membangkitkan kekuatan tubuh yang lebih dan lain-lainnya. Nah, energi kundalini ini sangat luar biasa, tekanan energinya besar sekali, kuat sekali, dan dia bisa memancing bangkitnya cakra-cakra yang lain. Gitu, sahabat. Nah, cakra yang kedua adanya antara kemaluan dengan pusar, disebut cakra seks. Nah, sedangkan cakra seks sendiri ini kalau energinya keluar itu disebut chi. Nah, Anda kalau pernah dengar ya di film-film kayak film silat, kungfu, disebut chi, energi chi. Jadi energi murni. Nah, biasanya energi chi ini paling istilahnya dikembangkan tuh di daerah Cina. Solin-solin tuh mati semua dengan chi. Nah, kalau untuk mati sendiri banyak macam, ada chi kung, tai chi, ada banyak macam untuk membangkitkannya. Nah, sahabatku, lalu di atas cakra seks tadi ada cakra yang ketiga disebut cakra pusar. Nah, cakra pusar ini kalau energi keluar disebut tenaga dalam. Nah, di Indonesia dipaporit. Jadi banyak sekali guru-guru silat itu melatih pernapasan untuk membangkitkan tenaga dalam. Nah, di Indonesia favorit benar itu kok tenaga dalam. Nah, cuma tenaga dalam itu tidak bisa bereaksi kalau orangnya gak emosi. Jadi itu susahnya untuk menggunakan tenaga dalam. Tapi biasanya tenaga dalam banyak digunakan untuk kekuatan, misalnya matain batu, mecahin batu dan lain-lain, itu bisa digunakan tenaga dalam. Nah, lalu di atasnya ada namanya cakra jantung. Cakra jantung itu bukan posisi jantung yang sebelah kiri, bukan, tapi tengah-tengah dada. Nah, cakra jantung ini yang luar biasa dan cakra lain. Tadi kan ada cakra dasar, cakra seks, cakra pusar, baru cakra jantung. Nah, cakra jantung tadi bisa diolah dengan latihan napas dan juga bisa diolah dengan latihan bukan napas atau mengolah batin terosok. Nah, cakra jantung sendiri kalau energi keluar dia luar biasa, banyak sekali fungsinya. Ada bisa jadi penyembuhan, batin, kekuatan batin, indera keenam dan lain-lain. Jadi cakra jantung ini sangat kompleks, banyak sekali fungsinya. Di atas cakra jantung ada yang terpaling di tenggorokan, itu disebut cakra tenggorokan. Nah, cakra tenggorokan ini kalau terbuka kekuatannya, maka orang-orang itu apa yang dia bicarakan itu pasti terjadi. Ya, terkenal zaman dulu kayak si pahit lidah. Jadi gitulah. Jadi berhubungan dengan apa yang dia perkatakan, dia doakan itu pasti terjadi. Nah, lalu di atas cakra tenggorokan ada cakra asna. Nah, cakra saya ini unik lagi. Anda pernah dengar nggak?
ada anaknya indigo apa. Nah, jadi indigo itu sebenarnya kan di keningnya ini memancar warna nila atau indigo. Nah, itu baru disebut anak indigo. Nah, biasanya anak indigo itu pintar. Nah, tetapi yang kali ini spesifik yang saya bahas terbuka cakra asna. Jadi kalau cakra asna ini terbuka, itu mata batinnya tuh, mata asna itu terbuka. Jadi dia bisa melihat goib, melihat apa yang terjadi di masa depan, di masa lalu dan lain-lain. Jadi beda ya. Kalau mata batin di sini, kalau asna di sini. Nah, biasanya orang-orang terbuka asna ini dia bisa melihat dengan mata terbuka. Nah, orang-orang pasti nyebutnya orang indigo lah dan lain-lain. Lalu di atasnya di ubun-ubun tuh ada namanya lubang untuk cakra mahkota. Nah, tetapi cakra mahkota sendiri ada 2 jengkal di atas kepala, dia membentuk seperti bunga. Jadi cakra mahkota itu yang cakra ketujuh yang paling menuju ke ilahi, jadi langsung ke langit ya gitu. Nah, 7 cakra tadi inilah yang memiliki kekuatan sendiri, yang menghasilkan kekuatan sendiri, dan dia menguasai semua sendi-sendi di bidangnya. Jadi ada cakra kecil-kecil lagi di bawahnya itu, banyak macam. Nah, sahabatku, pertanyaannya, apakah semua orang itu cakranya bisa terbuka? Ya, jadi cakra itu pasti terbuka di semua orang, karena orang itu jadi hidup, jadi ada energi hidup. Karena cakra terbuka, cuma besar kecilnya terbukanya itu yang mempengaruhi keluar, bisa dimanifest keluar, itu yang membuat harus cakra diperbesar atau dibuka lebih besar. Nah, jadi sahabatku, kadang-kadang cakra ini dianggap sepele, tapi ini ada basic dasar dari kekuatan. Kalau Anda kebangkit spiritual, kebangkit kekuatan lainnya, atau leadership, yang penting banget. Nah, cakra ini biasanya diolah dengan, kalau cakra jantung ke bawah diolah dengan pernapasan. Tapi kalau jantung ke atas diolah dengan rasa. Jadi rasa-rasamu itu yang untuk mengolahnya. Nah, ada sedikit bingung nggak? Kira-kira cakra ini penting dibuka atau enggak? Gitu. Jadi cakra ini sangat penting dibuka, karena dengan terbukanya cakra maka Anda akan lebih lagi bijaksana, lebih lagi untuk kalau cakra jantung terbuka menjadi penyayang, damai. Cakra-cakra lain jadi tidak gampang sakit, memiliki kekuatan energi jadi positif, menarik rezeki dari segala penjuru. Jadi Anda tuh hidup dalam keadaan yang luar biasa kalau cakra terbuka. Apalagi kalau sudah melatih cakra-cakra tertentu. Nah, kalau untuk terbuka 7 cakra itu memang butuh waktu. Tidak bisa secepat itu. Karena cakra-cakra itu membukanya itu ada biasanya kalau natural alami itu di tahun sekian, umur sekian baru bisa terbuka. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah caranya untuk membuka cakra mandiri? Gitu. Jadi cakra ini bisa dibukakan mandiri, bisa dibuka dengan orang lain, atau dibukaan sama orang lain. Jadi orang itu menginjek kekuatan lagi untuk membuka cakra tadi, atau memutar mesin cakra tadi. Nah, kalau pertanyaan Anda untuk membuka mandiri, Anda mau belajar sendiri di rumah. Tapi ingat ya, saya nggak nganjurin Anda belajar tanpa guru. Karena penting banget belajar cakra itu harus ada gurunya. Karena kalau enggak ya berbahaya. Ini kayaknya bocor itu saya mungkin. Jadi cakra penting banget, harus latihan dengan pembimbing. Jadi untuk membuka cakra dengan mandiri, yaitu dengan cara pertama meditasi. Nah, bagaimana cara meditasi? Jadi meditasinya itu adalah Anda terfokus, meditasi fokus. Jadi meditasi punya tujuan. Jadi tujuannya untuk membuka cakra. Fokusnya kepada titik cakra yang mana dibuka. Jadi meditasinya berfokus ke titik cakra itu. Nah, rasain. Jadi saat Anda berfokus di sana, Anda juga merasakan apa yang terjadi di titik yang tadi. Gitu. Nanti dia macam-macam reaksi. Ada yang panas, ada dingin, ada getar, ada dorong, ada putar, ada cahaya yang muncul. Jadi sampai diperbesar, baru terbuka cakra tadi. Itu dengan cara meditasi. Atau yang kedua dengan yoga tertentu yang fokusnya kepada titik tertentu. Itu sahabatku. Nah, jadi dari 2 macam cara yang sendiri tadi, itu ada lagi dengan cara yang tidak sengaja, misalnya kecelakaan, sakit, dan lain-lain, itu cakra bisa terbuka. Atau ada yang terbuka dari lahir, sahabatku. Nah, penting banget ya buatku meditasinya, yaitu dengan fokus kepada titik cakra yang mau dibuka. Atur nafas dengan baik, sistemnya terserah, yang penting fokusnya kepada cakra tadi.
Atau kalau mau gampangnya lagi, dibukakan oleh orang yang udah bisa membukakan cakra dengan menstimulan cakra tadi atau menembak cakra tadi sehingga cakra tadi terbuka, sahabatku. Jadi ingat ya sahabatku, cakra terbukanya oleh itu. Bisa juga pengaruh dengan energi yang tempat itu, ada yang bisa menembak ke cakra Anda, bisa juga pengaruh seperti itu. Tapi paling banyak kasusnya yaitu dengan menggunakan dibukakan orang lain, atau belajar atau meditasi atau yoga, itu yang paling banyak terbuka cakra. Tapi ada juga yang terbuka sendiri berdasarkan umur-umur tertentu. Dengan saat terbangkitnya spiritualnya, terbuka cakra jantungnya, terbuka cakra yang lain. Oke sahabatku, ada juga yang latihan otot dengan latihan misalnya di petinju atau dengan radikal kalau biasa atau terbuka juga cakranya. Jadi itulah bagaimana bisa terbuka cakra di setiap orang itu berbeda-beda. Gitu sahabat. Jadi kalau ada pertanyaan nanti silahkan ketik di komen untuk pertanyaan nanti saya bahas di berikutnya. Jadi sahabatku, sementara saya bahas cakranya sampai pada sini dulu. Nanti saya akan lanjutkan lagi tentang spesifikasi cakra 1 sampai cakra 7-nya. Bagaimana latihannya, bagaimana untuk memperbesarnya. Oke sahabatku, saya Kibri Merapi. Ini pelajaran singkat saya ajarin dulu. Anda harus belajar, harus ada guru ya, ada pembimbing, kalau enggak nanti berbahaya. Oke, sampai ketemu lagi, saya Kibri Merapi dari Pantai Parangkusumo. Salam santuy.